Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhammadun. Kali ini aku akan menjelaskan bagaimana caranya membuat CRUD menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang pertama, silakan aktifkan untuk engine sum, yaitu Apache dan juga MySQL. Silakan diaktifkan. Kemudian langkah yang kedua, silakan buka browser. Dimana di sini aku pakai Chrome. Kemudian tulis di situ Borneo. Nah, Borneo Development Service. Ini adalah blogku. Cari aja di bawah. Nah, ini dia. Borneo Development Service .blogspot.com. Yang ini boleh sama saja. Tapi aku pilih yang atas saja. Kemudian nanti silakan dicari seperti ini, cari postingannya. Namanya di sini adalah, tulis aja di situ. PDO. Bentar. Nah, membuat CRUD menggunakan PDO di PHP. Kemudian kita pilih baca semua, baca selengkapnya. Nanti silakan dibaca penjelasannya di sini. Nah, untuk yang pertama, buat database dengan nama CRUD. Berarti kita harus membuat database dulu. Kita pilih di sini localhost ppmadmin new. Kita isi dengan terserah. Ini mau apapun nama databasenya terserah. Contoh saja nama databasenya adalah belajar CRUD. Belajar underscore CRUD. Belajar underscore CRUD. Oke. Belajar underscore CRUD. Oke. Di sini kan CRUD underscore PHP. CRUD underscore PDO. Nanti disesuaikan namanya. Kemudian nih, import shortcode di bawah ini nih. Kita import shortcode di bawah ini. Kita copy dari atas sampai bawah sini. Ikuti aja tutorialnya. Klik kanan, copy. Kemudian masuk di bagian SQL. Klik kanan, paste. Sini klik kanan, paste. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, langsung tadi kan kita sini sudah klik kanan, copy. Jadi di sini kalau tidak ada klik kanan, langsung aja Ctrl V. Nah, biasa kita mau copy paste. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini apa? Nah, nih. Drop table. Ini berarti kita akan membuat tabel mahasiswa. Sini aja kita ganti-ganti nih. Kalau kita mau ganti bukan tabel mahasiswa, kita ganti tabel yang lain. Create tabel mahasiswa. Disesuaikan kalau sini mahasiswa, sini mahasiswa. Ini fieldnya adalah ID. Ada NIM. Kalau kita mau ganti NIM ini jadi NPM, kita ganti aja, disesuaikan. Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon. Nah. Kemudian jenis kelamin ini pakai enum. Ikuti aja langkah-langkahnya. Insert into, kita masukkan ID. Nah, NIM sini kita ganti jadi apa tadi ini? Sini kan kita ganti NPM. Berarti sini kita ganti jadi NPM. Yang lainnya kan tidak kita ubah, jadi abaikan saja. Ini kita tambah primary key-nya adalah ID. Yang di bawah abaikan saja. Sudah, seperti itu. Go. Nah, kita masuk sini. Sudah membuat tabel mahasiswa. Kalau kita browse,
datanya sudah banyak. Nah, sudah banyak nih datanya. Karena kita sudah mau import data yang pertama ada 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Ini data-datanya. Kalau kita cek kan 1 sampai dengan 10 sesuai. Kira-kira seperti itu untuk membuat database menggunakan import. Itu mudahnya. Tinggal copy paste saja. Kemudian apalagi langkah selanjutnya? Share ke bawah. Setelah selesai membuat database, buat folder dengan nama CRUD PDO. Nah, di htdoc kita buka folder C, sum, htdoc. Kita klik kanan, new, mana new, folder. Kita buat sini, belajar underscore CRUD. Kalau punya dia kan tadi CRUD PDO, tapi kita ganti namanya belajar underscore CRUD, sama saja, tidak jadi masalah, hanya nama. Kemudian buat file di text editor, aku text editornya menggunakan nih Visual Studio Code, file, kita pilih file, open, folder, satu folder, kita buka belajar CRUD tadi, select folder. Nah, sini masih kosong. Kita buat file dengan nama index.php. Kita copy saja, klik kanan, copy. Sini, new file, paste, enter. Sudah membuat nih file baru namanya index.php. Kita isi aja lagi langsung di sini. Kita copy paste dari atas ini sampai bawah ini. Klik kanan, copy. Masuk sini, klik kanan, paste atau paste. Sudah, yang kita ganti apa? Tadi kan kita gantinya nim. Kita ganti jadi nip. npm. Nimnya kita ganti menjadi npm. Itu saja, simple. Bawah sini juga sama, nim kita ganti menjadi npm. Satu-satu npm. Hati-hati di sini jangan sampai typo. npm. Kalau typo udah selamat. Jangan lupa Ctrl S untuk simpan. Sudah. Nanti saja kita ceknya. Kita buat file baru dengan nama edit lagi. Tadi kan sudah index, sekarang edit. Kita buat dengan nama edit. Kita copy paste lagi nih dari atas sini sampai bawah sini. Copy dari atas ya, buka PHP sampai tutup PHP. Hati-hati copy paste-nya. Paste. Sini kita cek lagi. Kita kan tadi berdasarkan npm. Sini hati-hati. Nih, yang awalnya di sini nim harus kita jadi npm. Nih, nim npm. Hati-hati jangan sampai typo. npm. Yang lainnya abaikan saja. Kemudian di sini npm. Sini juga sama npm. Sini juga sama npm. Jadi jangan sampai typo satu huruf pun. Kalau udah sampai typo satu huruf, dah selesai. Sudah, lanjut lagi untuk edit. Jangan lupa di Ctrl S. Sekarang buat file baru dengan nama library PHP. Copy. Paste. Kita copy dari atas ini sampai dengan bawah sini. Hati-hati kopinya. Ini kanan, paste. Kemudian
Nah, di bagian library sini hati-hati. Yang di bagian sini MySQL, host, localhost, dbnim. Nah, dbnim ini harus sesuai dengan database di dalam localhost. Kita bikin database-nya apa? Belajar root. Nah, berarti kita ganti tuh. Di sini menjadi belajar underscore root. Nah, hati-hati. Jadi, udah. Kemudian mahasiswa di sini kan tadi kita jadi npm. npm lagi nih npm, hati-hati kita cari satu-satu blok saja. Nah, name kita cari npm lagi, jangan sampai ada yang terlewat. npm ya, hati-hati. Satu-satu di sini harus perlahan, harus jeli, jangan sampai ada typo satu huruf pun. Kalau sudah, simpan. Yang diganti cuma npm aja. Dan yang terakhir adalah buat file baru dengan nama list.php. Kita copy list.php. Bikin dokumen baru, klik kanan, bikin dokumen baru, Ctrl V, paste. Kita copy dari sini. Hati-hati kopinya harus perlahan. Menceknya. Klik kanan copy, klik kanan paste. Cek lagi di atas. Ini harus terhubung internet ya, harus terhubung internet. Jangan sampai tidak terhubung internet. Karena untuk googling dan juga untuk mencari nih CSS atau tampilannya kita harus terhubung internet. Nih npm, nim kita ganti jadi npm. Pokoknya ada tulisan nim itu kita ganti jadi npm. Karena tadi kita ubah menjadi npm. Kalau dari awal kita tidak ubah jadi npm, jadi nim saja, berarti abaikan, tidak usah diubah apa-apa. Karena tadi kan kita ubah. Jadi situ npm. Kalau di sini di huruf kecil, kalau di sini di huruf besar disesuaikan. Jangan sampai tertipu. npm. Cek satu-satu ya, jangan sampai ada terlewat. Sudah tidak ada. Simpan. Kemudian apalagi? Setelah mengetik atau mempaste semua shortcode di atas, kemudian panggil file index.php di browser, contoh web browser Chrome, localhost root pdo. Nah, berarti kita langsung aja localhost / belajar underscore root, enter. Nah, sudah. Nih tampilannya. Yang pertama itu adalah membuat tambah data. Kita isi misalnya 555555 Muhammadun, tempat lahir, Marabahan, tanggal lahir. Sini ada tanggal kah? Tidak ada tanggal. 19/08/1994. Jenis kelamin laki, agama Islam, nomor telepon 083141025824. Ini nomor WA aku ya, nomor WA, nomor telepon atau di SMS silahkan di nomor yang ini. Alamat pindahan baru RT 4 Marabahan, tambah. Nah, kita cek tuh di paling atas npm, nama Muhammadun, jenis kelamin laki-laki, alamat pindahan baru. Kita edit npm Muhammadun, isi-isinya, tempat lahir,
Tanggal lahir harus tahun dulu. Kita ubah 1994 08 tanggal 19. Yang lainnya oke saja. Update atau kita ganti nih yang NPM-nya kita ganti 888888. Madun kita ganti jadi Madun. Pindahan baru RT 4 Marabahan kita tambah sini Kecamatan Rantau Badau. Sini update tak. Kita cek apakah berubah. 555 Madun laki-laki. Pindahan baru belum berubah update-nya. Tapi kalau kita edit, kita delete dulu yang bawah saja ya, biar tidak mengubah yang atas. Yang di bawah sini kita edit. Nih, Friendly Faisal, delete. Nah, terhapus. Terhapus Cristiano Ronaldo atau Raisa kita hapus. Terhapus Valentino Rossi kita hapus, delete. Nah, terhapus ya. Lagi mau di Ayunda. Nah, Indra. Nah, terhapus. Tapi tadi editnya masih belum jalan. Oke. Editnya masih belum jalan. Kita cek di sini codingnya. Nah, delete update-nya belum berhasil. Sekarang kita cek di bagian edit. Nah, kalau tidak ada berhasil, ini yang akan pusing. Tapi perlahan saja kita carinya, yaitu adalah NPM-nya tadi. NPM. Karena kita mengganti name menjadi NPM, itu sangat pengaruh. Ctrl F, name. Tidak ada name. Di bagian library. Kita carinya satu-satu. Tambah NPM oke. Kemudian NPM oke. Edit ini berdasarkan ID. Update NPM oke. Sebenarnya oke saja. Sekarang editnya kita edit PHP, tarik ke bawah, NPM oke sebenarnya. Kita tes lagi, kita refresh, kita ganti jadi Madun Banjarmasin. Kita simpan atau kita update. Nah, berubah. Yang perlu diperhatikan yang mana? NPM tidak bisa diubah. Karena apa? Karena dia adalah memanggil yang primary-nya. Kalau mau diubah nih, kita tes aja. NPM kita ubah 888888. Kita ganti lagi jadi Muhammadun. Update. Nah, tidak bisa kan? Karena NPM-nya kita ubah. Kira-kira seperti itu. Karena kita tidak bisa mengubah NPM-nya. NPM itu dia adalah required read only, hanya kita bisa melihat saja. Nah, tapi kita maunya NPM ini bisa diubah bagaimana? Caranya berarti kita harus menambahkan shortcut baru. Di sini input sama dengan sini
klik kanan, copy, taruh di bawahnya, paste. Nih, type-nya kita ubah menjadi hidden biar tersembunyi. npm kita ubah menjadi id. Edit kita ubah menjadi id. Tarik ke bawah sini. Kita copy, taruh di bawahnya. npm kita ubah menjadi id. Sini kita ubah menjadi id. Kemudian di sini $id. Kemudian di bagian library yang update mahasiswa sini, nih kita tambahkan di sini $id. Update set id sama dengan petik 1 $id petik 1 koma, simpan, where kita ganti menjadi id. Dah, kita kembali lagi ke aplikasi, kita refresh, edit 888888 Muhammadun, langsung ke sini aja, rantau badauh, update, nah berubah 8888 Muhammadun, pindahan baru rantau badauh, clear. Kira-kira seperti itu. Kalau kita mau tambahkan lagi di sini. Kalau kita kembali dia. Kira-kira seperti itu bagaimana cara membuat CRUD menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, kalau ada yang bingung-bingung silakan dihubungi di nomor berikut nih. 0831 4102 5824. Oke, saya hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.